Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Terdengar diskusi. Begitu banyak yang telah dikumpulkan oleh kita, dan kali ini ketika kembali, leluhur Sekte Zeng yang pasti sangat senang. Yang Yan mengumpulkan beberapa tas penyimpanan, dan ekspresinya juga melampaui kata-kata. Aku tidak bisa menunggu lagi, ingin segera kembali ke Sekte Zeng Yang. Nangong Chang dengan lembut mengusap janggutnya. Kalian tidak perlu kembali. Begitu kata-kata Nangong Chang jatuh, pintu dibuka oleh Ye Chen. Siapa? Nangong Chang dan Yang Yan tiba-tiba berbalik dan berteriak. Ye Chen mengabaikannya, tetapi memutar lehernya dengan keras, dan menatap mereka dengan penuh minat. Serahkan tas penyimpanan kalian, maka aku akan membiarkan kalian hidup. Nangong berteriak keras, dan segera mulai bergerak, menyerang dengan serangan jari. Ye Chen mencibir, tetapi Ye Chen tidak bergerak, tetapi ketika serangan jari akan sampai, Ye Chen menghancurkan serangan jari Nangong Chang dengan satu telapak tangan, dan membalik Nangong Chang dengan satu telapak tangan. Ini berdarah. Melihat ini, Yang Yan tiba-tiba berubah warna, dan menatap Lei Yan yang memandang tatapan itu. Ini jenderal kematian. Menanggapi Yang Yan, Ye Chen membeku dengan dingin. Segera, Lei Yan dan Feng Yan menembak satu demi satu. Lei Yan menyerang Nangong Chang, dan Feng Yan mengecam Yang Yan. Ketika mereka mendarat, keduanya berada dalam genangan darah. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Lei Yan dan Feng Yan adalah jenderal kematian sangat kuat. Namun, Nangong Chang dan Yang Yan hanyalah kultivator di tahap Dark Space tingkat 8. Kesenjangannya tidak terlalu besar. Tapi kalah begitu saja. Anda, siapa Anda? Yang Yan dan Nangong memandang Ye Chen dengan ketakutan. Aku akan menunjukkannya pada kalian. Ye Chen tersenyum dan melambai untuk melepas jubah hitam yang menutupi tubuhnya, memperlihatkan wajahnya yang agak tampan dan matanya yang gelap. Kau, melihat Ye Chen, Nangong Ken sangat terkejut. Kamu, Ye Chen. Selain itu, Yang Yan juga memiliki mata yang menonjol, dan menatap Ye Chen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Kau masih hidup? Ini, bagaimana ini mungkin? Kau jelas sudah. Ini jelas mati, kan? Ye Chen mencibir di sudut mulutnya. Sayangnya, kehidupanku luar biasa. Ini tidak mungkin. Yang Yan dan Nangong Chang masih tidak bisa mempercayainya, masih menipu diri sendiri dan menatap Ye Chen. Adegan ini, bagaimana mereka bisa menerima bahwa Ye Chen yang sudah mati berdiri hidup-hidup di depan mereka? Adegan itu mengejutkan. Kalian matilah dulu, temani Wu Changqing, sebentar lagi Cheng Kun akan segera menyusul kalian. Ye Chen tidak berniat membuang terlalu banyak waktu di sini, segera menggunakan pedang dan membunuh keduanya. Setelah membunuh keduanya, Ye Chen mengambil tas penyimpanan di pelukan Yang Yan. Ketika Ye Chen melihat tas penyimpanan, matanya tiba-tiba menyala. Benar saja, itu semua adalah bahan untuk menyempurnakan jenderal kematian mayat hidup. Ye Chen tertawa begitu nyaman, begitu banyak bahan yang cukup baginya untuk memurnikan banyak mayat hidup jenderal kematian, dan Ye Chen tidak perlu susah payah mencari bahan. Panennya cukup besar hari ini. Itu menghancurkan sarang Sekte Zeng Yang dan memanen begitu banyak bahan. Ini jelas merupakan kemenangan besar. Setelah itu, Ye Chen menggeledah paviliun kuno Changlong lagi. Setelah menyelesaikan ini, Ye Chen tidak pergi, tetapi bersembunyi. Keluarkan aku. Segera, suara kicau wanita berbaju putih datang dari wadah besi. Ye Chen tidak perlu melihat,
dia bisa melihat bahwa matanya sudah menyala, dan dia menatap Ye Chen dengan gigi terkatup dengan kemarahan. Wanita berbaju putih ingin berbicara lagi, tetapi Ye Chen langsung menutup wadah besi dan kemudian mengeluarkan semua harta dari wanita berbaju putih. Aku harus mengatakan bahwa masih banyak harta karun di tas penyimpanan wanita kulit putih. Ada lebih dari 9 juta hanya untuk batu roh. Lainnya, seperti rumput roh, pil ajaib, dan alat magis, adalah segalanya. Selain itu, hal yang paling memuaskan adalah bahkan ada jurus rahasia di tas penyimpanannya. Teknik pencarian magis. Memegang gulungan jurus rahasia. Segera, Ye Chen membuka segel pada gulungan itu dan menyebarkan gulungan itu. Kemudian, huruf emas kecil muncul di gulungan, yang sangat mempesona, tetapi terlebih lagi, semakin Ye Chen menentukan luar biasa dari teknik rahasia ini, yang dapat dimiliki oleh wanita berbaju putih, itu pasti tidak sederhana. Segera, Ye Chen menyapu, dan matanya menjadi lebih cerah semakin dia melihat. Jurus ini adalah metode rahasia untuk mencari ingatan manusia secara paksa, tetapi hanya jika tingkat jiwa lebih tinggi dari orang yang menggunakan teknik ini, akan menderita serangan balasan. Sangat bagus. Ye Chen segera duduk, lalu jatuh ke dalam keadaan mengerti. Ini bukan proses yang panjang. Selama periode ini, Ye Chen memegang gulungan di tangannya, terkadang alisnya terkunci, alisnya terentang, dan jurus pencarian magis membuatnya menghela nafas dan kagum. 3 jam kemudian, saat Ye Chen menghela nafas panjang, Ye Chen telah menguasai semua pengetahuan dalam mencari sihir. Saat ini, langit sudah cerah. Ye Chen, dengan tampilan bersemangat, berdiri dan berjalan keluar dari paviliun kuno Changlong. Pernahkah Anda mendengar, dataran Chu hidup kembali? Begitu Ye Chen melangkah keluar, Ye Chen mendengar pembicaraan pejalan kaki yang lewat. Daftar peringkat murid generasi muda sudah diperbarui. Seseorang menjelaskan, baru kemarin, seorang putra misterius dari kekuatan misterius muncul, hampir membunuh putra suci Huo Zun di Istana Haus Darah, dan Huo Zun kalah, jika bukan karena bantuan yang kuat di Aula Haus Darah pada saat kritis, Huo Zun mungkin akan mati di tangan pria misterius itu. Ada juga tubuh roh mistik dari Sekte Zhengyang, yang juga diserang oleh putra misterius dari kekuatan misterius, tapi untungnya, dia juga melarikan diri. Siapa dia? Sangat luar biasa. Seseorang berteriak, bahkan Jining Xuang dan Hu Zun dikalahkan. Aku mendengar bahwa dia adalah putra suci dari kekuatan misterius, dan dia juga memiliki garis keturunan melawan langit. Sungguh aneh bahwa dalam beberapa hari terakhir, Chu besar ini benar-benar banyak murid berbakat. Yang pertama adalah Jining Xuang pemilik tubuh roh mistik dan Ye Chen dari Sekte Heng Yue dan kemudian Inang dari jiwa naga kuno Yin Ziping dengan kecocokan 90%, dan kemudian Hu Zun pemilik tubuh Tai Yin dan Qin Yu. Dan sekarang ada putra suci dari kekuatan misterius. Apa yang terjadi pada dataran Chu ini? Kenapa begitu banyak terjadi hal di luar akal sehat? Dalam argumen itu, mata Ye Chen telah menyipit menjadi garis, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tidak pasti. Putra kekuatan misterius. Ye Chen bergumam dan berduka, apakah itu putra dinasti Dewa Pembunuh? Dia hampir bisa membunuh Zhongli, Huo Zun dan Jining Xuang bukan lawannya. Orang-orang berdiskusi, aku tidak tahu yang mana dari putra suci kekuatan misterius dan Qin Yu yang lebih kuat, dan Yin Ziping juga telah mengalahkan Jining Xuang dan Hua Zun. Saat Ye Chen mengerang, pertengkaran di jalan berlanjut.
Saat ini hanya ada 3 kekuatan muda dataran Chu, diantaranya Qin Yu, putra suci kekuatan misterius dan Yin Ziping. Siapapun yang menang dari ketiganya akan menjadi kaisar masa depan dataran Chu. Dalam perdebatan, Ye Chen perlahan mencapai pusat kota dan melangkah ke susunan teleportasi di altar. Dengan cara ini, Ye Chen pada dasarnya telah menentukan bahwa putra misterius dari kekuatan misterius adalah orang dari dinasti pembunuh dewa. Kelahiran dinasti dewa pembunuh bukanlah kabar baik. Apa yang paling ingin dilakukan Ye Chen sekarang adalah kembali menyempurnakan Jenderal Kematian, dan kemudian menyatukan Yan Huang dan menyerang ke selatan di mana sekte Heng Yue, Zheng Yang dan Qing Yun. Dengan rotasi cepat dari susunan teleportasi, Ye Chen menghilang di atas altar. Selanjutnya, Ye Chen dapat digambarkan sebagai tanpa henti, terus-menerus menggunakan formasi teleportasi di kota kuno. 3 jam kemudian, Ye Chen kembali ke istana Yan Huang lagi. Begitu Ye Chen masuk, Hong Chen Su keluar. Dia menatap Ye Chen dengan takjub. Mengapa kamu sendirian, di mana Gu Santong? Siapa yang tahu dia pergi kemana? Kata Ye Chen dengan santai. Dataran Chu mengejutkan lagi. Hong Chen Su berbisik, dan kemudian melambaikan batu giok, menyerahkannya kepada Ye Chen. Ini adalah informasi yang baru saja berlalu. Ye Chen mengambilnya dan menghancurkannya di tempat. Segera, sebuah pesan besar mengalir ke dalam pikiran. Informasi mengacu pada putra misterius, yang mengalahkan Jining Suang dan Huo Zun. Setelah membaca, mata Ye Chen menyipit lagi. Sepertinya kamu sudah mengetahuinya. Melihat Ye Chen tanpa kejutan sedikit pun, Hong Chen Su tidak bisa membantu tetapi berbisik. Ye Chen berkata, aku baru saja mendengarnya. Huo Zun dan Jining Suang dikalahkan. Hong Chen Su melirik Ye Chen, kata-katanya sangat berarti, aku khawatir generasi muda dataran Chu, yang bisa menandinginya, hanya kau dan Yin Ziping sekarang, mungkin segera, kau akan bertarung di kemudian hari dengannya, aku ingin mengatakan bahwa dia tidak boleh terombang-ambing. Kultivasinya lebih tinggi darimu. Jika tidak berhati-hati, akan sangat menderita. Ye Chen berkata, belum jelas siapa yang kalah atau menang. Ye Chen tersenyum, tapi matanya bersinar dengan percaya diri. Meskipun Ye Chen tidak bisa melawan beberapa orang tua, Ye Chen pikir melawan kultivator muda, tidak ada yang ditakutinya. Jaga dirimu baik-baik. Berkata, Hong Chen Su akan berbalik dan pergi, tetapi dihentikan oleh Ye Chen. Aku memintamu untuk memilah informasi sekte Heng Yue, aku belum menemukan jawabannya. Ye Chen memandang Hong Chen Su. Sudah lama sekali. Hong Chen Su berkata jaringan intelijen Ren Huang belum sepenuhnya pulih. Tunggulah beberapa saat lagi, bisik Hong Chen Su. Ye Chen berkata, aku menunggu kabar secepat mungkin, dan Ye Chen pergi menuju puncak gunungnya sendiri, untuk membuat bahan yang dijarah dari sarang sekte Zheng Yang untuk membuat mayat hidup Jenderal Kematian satu persatu untuk meningkatkan kekuatan Yan Huang. Melihat bagian belakang Ye Chen pergi, Hong Chen Su di belakangnya tidak bisa menahan nafas, dan bergumam, maafkan keegoisanku, kekuatan sekte Zheng Yang. Dengan kekuatan Yan Huang saya saat ini, bahkan jika kita menambahkan sekte Heng Yue, sulit untuk berperang saat ini. Ya, di sini Hong Chen Su masih merahasiakan informasi apa yang terjadi di sekte Heng Yue karena tidak mau Ye Chen gegabah setelah mengetahui bahwa orang terdekatnya telah disakiti satu persatu oleh Yin Ziping. Di sini, Ye Chen tiba di kediamannya, dan kemudian melambaikan tangannya untuk menutup pintu. Kemudian,
Ye Chen mengeluarkan bahan untuk menyempurnakan mayat hidup Jenderal Kematian. Kemudian, tubuh Jizong juga dibawa keluar. Jizong merupakan tubuh yang Ye Chen bunuh di tahap spiritual ketika perang dengan Xuan Huang. Api abadi menyala, membungkus banyak bahan, dan kemudian mengikuti metode misterius tertentu, mereka digabungkan bersama. Ini bukan proses yang panjang. 2 hari kemudian, tubuh Jizong telah disempurnakan menjadi seorang mayat hidup Jenderal Kematian. Dibandingkan dengan Lei Yan dan Feng Yan, kematian fisik Jizong akan kuat, karena tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada Lei Yan dan Feng Ling, dan garis keturunan khususnya juga menambah kekuatannya. Selanjutnya, Ye Chen tidak beristirahat, dan bahan lainnya juga dikeluarkan. Tujuannya jelas, yaitu untuk melebur semua bahan ini ke dalam mayat hidup Jenderal Kematian. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap, sudah 9 hari. Selama 9 hari ini, Ye Chen tidak berhenti sedikit pun. Namun, dengan kerja keras, Ye Chen bukannya tanpa keuntungan. Pada saat ini, ada 9 orang berbaju hitam berdiri di depannya, semuanya tampak bodoh, semua mata kosong, dan sedikit fluktuasi emosional di wajahnya. Ini adalah hasil kerja siang dan malamnya selama 9 ada total 9 mayat hidup Jenderal Kematian dan semuanya dipilih dengan cermat olehnya. Sampai saat ini, Ye Chen menghembuskan napas berat, dan duduk lelah di rumput. Tapi segera, 9 tetua yang dikirim olehnya untuk mencari bahan telah kembali. Mereka juga membawa banyak bahan. Di antara mereka, bahan untuk menyempurnakan mayat hidup Jenderal Kematian, dan lebih banyak bahan untuk pengobatan. Ambil, pil ini untuk kalian menerobos. Ye Chen melemparkan 9 pil ke 9 tetua Yan Huang. Wajah 9 orang itu sangat terkejut, dan mata mereka cemerlang. 9 orang ini semuanya berada di tahap Dark Space tingkat 8. Mereka telah berada di tahap ini untuk waktu yang lama, yang mereka butuhkan hanyalah kesempatan. Dan kesempatan ini, sekarang Ye Chen memberi mereka. Efek magis pil ini luar biasa. Terima kasih, Master Suci, meskipun mereka benar-benar ingin tahu di mana Ye Chen memiliki begitu banyak pil, tetapi 9 dari mereka memberikan hadiah kegembiraan. 9 orang tetua telah keluar dari ruang Ye Chen. Setelah mereka pergi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan datang ke tungku alkimia lagi. Sebagai akibatnya, Ye Chen, yang sudah sangat kelelahan, memasukkan pil ke dalam mulutnya, dan sekali lagi jatuh ke dalam keadaan gila. Tungku alkimia besar dikeluarkan, dan tanaman rumput roh dimasukkan ke dalamnya. Mungkin karena kemajuan jiwanya, kecepatan Ye Chen dalam menyempurnakan pil semakin cepat, dan Ye Chen menjadi semakin mahir. Sebelumnya, itu adalah satu persatu pemurnian, tetapi sekarang semuanya adalah pemurnian sekaligus. Ruangan Ye Chen akan penuh dengan aroma obat dan aroma yang kuat. Ye Chen tampak lebih lelah, seluruh rambutnya menjadi berantakan, matanya sudah cekung, matanya yang gelap ditutupi dengan merah, tetapi dia masih dengan lelah menyempurnakan inspirasinya. Adegan ini jatuh di mata wanita berbaju putih yang disegel di wadah besi, yang membuatnya sedikit terkejut. Hari-hari ini, pemurnian mayat hidup Jenderal Kematian oleh Ye Chen, dan pemurnian pil oleh Ye Chen, berada di bawah pengawasannya. Bocah ini hanya tahap spiritual. Wanita berbaju putih bergumam, dan matanya masih kagum. Kekuatan tempur hampir tak terkalahkan pada kultivasi yang sama, dan dia adalah seorang alkemis, mewarisi asal-usul tubuh suci kaisar kuno,
dewa benar-benar peduli padanya, dan dia mendapatkan begitu banyak peluang pada usia ini. Gumaman seorang wanita berbaju putih secara alami tidak terdengar oleh Ye Chen. Pada saat ini, semua energinya digunakan untuk memurnikan ramuan. Ye Chen punya perasaan bahwa untuk waktu yang lama, baik Ye Chen maupun Yan Huang tidak akan memiliki kesempatan untuk beristirahat. Istana Haus Darah memandangnya dengan marah. Dinasti Dewa Pembunuh merajalela. Tian Huang menunggu untuk menghabisi Yan Huang, dan ada sekte Heng Yue menunggu. Menjadi penguasa Yan Huang, tekanan yang kuat dirasakan oleh Ye Chen. Yang kuat dirasakan